NATO curiga ada sandiwara Rusia di balik bom kotor Ukraina. I will not make any promises, but I can just assure that we are working actively to ensure progress because the applications of Finland and Sweden to join NATO, they are historic. It will strengthen the security of Finland and Sweden. It will strengthen NATO, and it will be something that will contribute to stability across the Euro-Atlantic area, Europe and North America. Of NATO, if there would be an attack. Donc bâtir ensemble, dans le respect de nos fondamentaux, des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie, et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Tudingan Rusia atas rencana penggunaan bom kotor oleh Ukraina berbuntut panjang. Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, ikut berkomentar. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan Rusia tidak boleh meningkatkan konflik di Ukraina dengan klaim palsu bahwa Kiev berencana untuk melepaskan bom kotor. Menurutnya tuduhan berulang-ulang oleh negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu justru memicu kekhawatiran bahwa Rusia yang sebenarnya akan menggunakan senjata tersebut dan berencana menyalahkan Ukraina. Stoltenberg mengaku telah berbicara dengan Kepala Pentagon, Lloyd Austin, dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace tentang klaim palsu Rusia bahwa Ukraina sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di wilayahnya sendiri. Sekutu NATO menolak tuduhan ini. Rusia tidak boleh menggunakannya sebagai dalih untuk eskalasi. Kami tetap teguh dalam dukungan kami untuk Ukraina, tulisnya di Twitter dikutip AFP Selasa 25 Oktober 2022. Sebelumnya, Moskow telah menuduh Ukraina hampir mengembangkan bom kotor dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov bersikeras bahwa ancaman itu nyata. Ini bukan informasi kosong, ada kecurigaan serius bahwa hal-hal seperti itu mungkin direncanakan, kata Lavrov. Kami sangat tertarik untuk mencegah provokasi yang mengerikan seperti itu. Namun juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Washington khawatir bahwa klaim Rusia bisa menjadi kedok. Kami telah melihat pola dalam konflik ini dan menjelang perang di mana Rusia terlibat dalam pencitraan cermin Rusia menuduh Ukraina. Rusia menuduh negara lain atas apa yang mereka rencanakan. Itu adalah perhatian kami, kata Price. Sementara itu, Komandan Pasukan Rusia Valery Gerasimov mengulangi klaim Moskow dalam panggilan telepon dengan rekannya dari AS pada hari Senin. Panggilan itu adalah yang terbaru dalam serangkaian percakapan antara pejabat pertahanan Rusia dan sekutu dari negara-negara NATO, di mana Moskow mengatakan tanpa memberikan bukti bahwa Kiev berencana untuk menyebarkan bom kotor. Menurut informasi yang kami miliki, dua organisasi di Ukraina memiliki infrastruktur khusus untuk membuat apa yang disebut bom kotor. Pekerjaan ini sedang dalam tahap akhir, kata Letnan Jenderal Rusia Igor Kirillov. Pada dasarnya bom kotor adalah senjata konvensional yang dicampur dengan bahan radioaktif, biologis atau kimia yang disebarkan dalam ledakan. Klaim Moskow menyusul kekalahan militer selama berminggu-minggu bagi Rusia di Ukraina Selatan dan Timur. Dengan pengamat dan Kiev mengatakan Kremlin menjadi makin putus asa. Dalam pengumuman terbaru Kiev tentang perolehan teritorial, militer Ukraina mengklaim telah mendorong pasukan Rusia dari beberapa desa di timur laut negara itu. Rusia tuding Ukraina hampir rampung kembangkan bom kotor. Pihak Rusia mengatakan pada Senin 24 Oktober 2022 bahwa Ukraina hampir selesai mengembangkan bom kotor. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bahkan dilaporkan telah mengatakan kepada beberapa pejabat negara anggota NATO bahwa pasukan Ukraina berencana menyebarkan senjata itu. Menurut informasi yang kami miliki, dua organisasi di Ukraina memiliki instruksi khusus untuk membuat apa yang disebut bom kotor. Pekerjaan ini sedang dalam tahap akhir, kata Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi, Kimia dan Biologi Rusia, Letnan Jenderal Igor Kirillov dalam beberapa pernyataan pada Senin. Dia mengatakan Ukraina berencana untuk menuduh Rusia menggunakan senjata pemusnah massal di Ukraina dan dengan demikian peluncuran kampanye anti-Rusia yang kuat di dunia.
Senjata itu akan terdiri dari unsur-unsur radioaktif, menciptakan kontaminasi radioaktif di area yang luas, dan berpotensi juga menyebabkan penyakit radiasi setelah ledakan, jelas Igor Kirillov dikutip AFP. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada Badan Nuklir PBB, IAEA, Rafael Grossi telah menerima permintaannya untuk segera mengirim para ahli ke fasilitas damai di Ukraina yang diklaim Rusia mengembangkan bom kotor. Sedangkan pihak Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis dilaporkan sudah mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak klaim tersebut pada Senin. Negara kami menjelaskan bahwa kami semua menolak tuduhan palsu Rusia bahwa Ukraina sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di wilayahnya sendiri, ungkap pernyataan itu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyesalkan tanggapan berat soal laporan Rusia terkait rencana penggunaan bom kotor oleh Ukraina. Reaksi dari Barat sejalan dengan dukungan sembrono mereka untuk anak didik mereka, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kesenangan mereka atas tindakan rasofobik dan penghancuran penduduk sipil, ucap dia selama konferensi pers Senin. Pada Minggu 23 Oktober 2022, Zelensky telah membantah tuduhan itu dan menyerukan jawaban keras dari Barat. Jika Rusia menelpon dan mengatakan bahwa Ukraina diduga selama ini mempersiapkan sesuatu, itu berarti suatu hal. Rusia telah menyiapkan semua ini, klaim palsu, kata Zelensky dalam pidato video di media sosial. Pihak Rusia mengatakan pada Senin 24 Oktober 2022 bahwa Ukraina hampir selesai mengembangkan bom kotor. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bahkan dilaporkan telah mengatakan kepada beberapa pejabat negara anggota NATO bahwa pasukan Ukraina berencana menyebarkan senjata itu. Menurut informasi yang kami miliki, dua organisasi di Ukraina memiliki instruksi khusus untuk membuat apa yang disebut bom kotor. Pekerjaan ini sedang dalam tahap akhir, kata Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi, Kimia dan Biologi Rusia, Letnan Jenderal Igor Kirillov dalam beberapa pernyataan pada Senin. Dia mengatakan Ukraina berencana untuk menuduh Rusia menggunakan senjata pemusnah massal di Ukraina dan dengan demikian peluncuran kampanye anti-Rusia yang kuat di dunia. Senjata itu akan terdiri dari unsur-unsur radioaktif, menciptakan kontaminasi radioaktif di area yang luas, dan berpotensi juga menyebabkan penyakit radiasi setelah ledakan, jelas Igor Kirillov dikutip AFP. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada Badan Nuklir PBB, IAEA, Rafael Grossi telah menerima permintaannya untuk segera mengirim para ahli ke fasilitas damai di Ukraina yang diklaim Rusia mengembangkan bom kotor. Sedangkan pihak Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis dilaporkan sudah mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak klaim tersebut pada Senin. Negara kami menjelaskan bahwa kami semua menolak tuduhan palsu Rusia bahwa Ukraina sedang bersiap untuk menggunakan bom kotor di wilayahnya sendiri, ungkap pernyataan itu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyesalkan tanggapan berat soal laporan Rusia terkait rencana penggunaan bom kotor oleh Ukraina. Reaksi dari Barat sejalan dengan dukungan sembrono mereka untuk anak didik mereka, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kesenangan mereka atas tindakan rasofobik dan penghancuran penduduk sipil, ucap dia selama konferensi pers Senin. Pada Minggu 23 Oktober 2022, Zelensky telah membantah tuduhan itu dan menyerukan jawaban keras dari Barat. Jika Rusia menelpon dan mengatakan bahwa Ukraina diduga selama ini mempersiapkan sesuatu, itu berarti suatu hal. Rusia telah menyiapkan semua ini, klaim palsu, kata Zelensky dalam pidato video di media sosial.